Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Nur Ahmad Slamet Haryono dengan NIM 23110101040. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebelum masuk pembahasan, apa sih teori konstruktivisme itu? Oke. Dalam konteks pendidikan, teori konstruktivisme menjadi salah satu pendekatan yang paling mempengaruhi dari cara kita memahami proses belajar dan mengajar. Teori ini mengemukakan bahwa belajar bukanlah suatu proses pasif, di mana siswa hanya menerima informasi dari guru, tetapi merupakan suatu proses aktif yang dimana siswa secara aktif membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran dan lingkungannya. Teori konstruktivisme dalam pembelajaran mendorong guru untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan berbicara, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pengalaman secara langsung. Guru tidak hanya memberikan sebuah informasi, mereka juga membantu siswa membuat pengetahuan melalui diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan tugas kolaboratif lainnya. Lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme, yang artinya bersifat konstruktif, yang artinya bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti suatu pemahaman atau aliran. Secara umum, teori konstruktivisme tidak melihat ilmu pengetahuan sebagai sekumpulan fakta, kaidah, dan konsep yang hanya diingat. Sebaliknya, konstruktivisme menekankan bahwa manusia harus mengkonstruksikan pengetahuan sendiri, sehingga mereka dapat memberikan nilai emosional dan menggali pengetahuan mereka dengan pengalaman mereka sendiri, seperti contohnya penelitian dan kajian. Teori konstruktivisme salah satu cabang filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah produk dari pembentukan. Menurut konstruktivisme, pengetahuan adalah hasil dari konstruksi kognitif dari kegiatan yang terjadi saat seseorang melakukan aktivitas atau kegiatan mereka. Teori konstruktivisme juga dikenal sebagai pembelajaran generatif, yang artinya belajar adalah membuat makna dari apa yang dipelajari. Konsep konstruktivisme dalam teori belajar sering dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ide utama ini memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan sebagai titik awal pembelajaran, memiliki preferensi belajar yang tercermin dalam tindakan dan aktivitas, serta melihat guru. Oleh karena itu, teori konstruktivisme berpusat pada bagaimana orang atau seseorang membangun pengetahuan dengan menggunakan konteks dan pengalaman pribadi mereka untuk memahami dunia. Yang mana intinya adalah, konstruktivisme adalah teori belajar yang mengklaim bahwa siswa atau seseorang dapat mengembangkan keterampilan, kompetensi, atau pengetahuan mereka secara mandiri. Lanjut pada pembahasan yang kedua adalah tujuan belajar menurut aliran belajar konstruktivisme. Dengan menerapkan teori konstruktivisme dalam pembelajaran, tujuannya adalah untuk mendorong peserta didik untuk berpikir, lalu berpikir ulang, dan menunjukkan ide-ide mereka dalam situasi dunia nyata. Salah satu elemen penting dalam proses belajar adalah perubahan, terutama dalam hal konsep. Disinilah perubahan terjadi. Tahap pertama, asimilasi, dan tahap kedua, akomodasi. Dalam tahap pertama, siswa menggunakan ide-ide yang sudah mereka miliki untuk menghadapi fenomena baru. Sementara dalam tahap kedua, siswa mengubah ide-ide yang tidak sesuai dengan fenomena baru. Oleh karena itu, bahkan dalam domain teori konstruktivisme, perubahan masih merupakan tujuan utama. Adapun beberapa hal lain yang menjadi tujuan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah merangsang berpikir inovatif. Secara tidak langsung, tujuan teori konstruktivisme adalah untuk mendorong kita untuk berpikir kreatif dan inovatif. Berpikir inovatif ini butuh waktu dan proses yang cukup lama, di mana kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan informasi secara bertahap.
Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan. Saat berbicara tentang ilmu pengetahuan, kita tidak selalu hanya berada di bangku formal. Sebaliknya, kita juga bisa berada di bangku non-formal. Contohnya ketika kita bermain, piknik, atau berkebun di halaman rumah. Kita juga dapat menemukan ilmu pengetahuan baru dari hal tersebut atau kegiatan tersebut. Yang ketiga, menemukan berbagai hal baru. Tujuan dari teori konstruktivisme adalah untuk memungkinkan kita untuk menemukan banyak hal baru. Misalnya, banyak orang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Ada yang mentraktir temannya, ada yang menghabiskan waktu dengan temannya, dan banyak hal lainnya lagi. Ada juga orang yang merasa senang ketika memiliki barang mewah. Tidak peduli apakah mereka hutang kesana kemari, tidak punya uang, atau bahkan mereka banting tulang untuk mendapatkan barang mewah yang mereka inginkan. Lalu yang keempat adalah membentuk keahlian sesuai kemampuan. Secara sadar atau tidak, teori konstruktivisme akan mendorong kita untuk menemukan keterampilan berdasarkan kemampuan kita. Setelah belajar tentang kelebihan menulis, orang yang pada awalnya tidak tertarik untuk menulis dapat menjadi seorang penulis. Ada kemungkinan bahwa individu tersebut sebelumnya memiliki bakat terpendam, tetapi ketidaktahuan bahwa bakat terpendam memerlukan pengetahuan dan stimulus untuk mengaktifkannya. Dan yang kelima adalah mendorong untuk berpikir mandiri. Dengan demikian, teori konstruktivisme bertujuan untuk mendorong kita untuk berpikir lebih independen dan tidak terbatas. Setidaknya, orang yang memiliki dan memahami dasar ilmu pengetahuan akan memiliki pikiran yang lebih terbuka dan kemampuan untuk berpikir lebih dewasa. Adanya ilmu pengetahuan yang sudah ada akan mendorong sebuah inovasi. Ilmu yang dimiliki setiap orang tentu saja berbeda-beda. Orang-orang tertentu memiliki keahlian dalam bidang akademis dan non-akademis, tetapi mereka juga mampu menghubungkan keduanya untuk menghasilkan pemikiran yang inovatif dan menarik. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme yang berasal dari teori belajar kognitif dalam psikologi filsafat pengetahuan menekankan bahwa pengetahuan berasal dari konstruksi yang artinya bentukan dari diri sendiri. Menurut teori ini, pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara instan dari guru ke otak siswa. Sejauh ini ada beberapa keuntungan atau kelebihan dari teori konstruktivisme yang membuatnya terus digunakan atau diterapkan pada pembelajaran hingga saat ini. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan kesempatan mereka untuk mengutarakan pendapat. Dalam pembelajaran yang didasarkan pada teori konstruktivisme, siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide atau gagasan mereka secara eksplisit, lugas, cermat, dan lantang, dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, berbagi ide dan gagasan dengan teman-temannya, dan mendorong siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide-ide yang mereka ungkapkan. Yang kedua adalah mendorong berpikir lebih imajinatif dan kreatif. Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang fenomena psikologi sosial, berikan mereka pengalaman yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki siswa atau rencana kegiatan yang disesuaikan dengan konsep awal mereka. Selain itu, mereka memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena yang mendorong peserta didik untuk membedakan dan memadukan pandangan mereka tentang fenomena yang menentang. Yang ketiga, mencoba gagasan baru, memperoleh kepercayaan diri, dan motivasi. Proses pembelajaran yang didasarkan pada teori konstruktivisme memberikan siswa kesempatan untuk mencoba konsep baru dan berbagai pendapat mereka secara terbuka. Memiliki kesempatan untuk mencoba konsep baru ini dapat membuat siswa lebih termotivasi dan lebih percaya diri dalam menggunakan konteks yang mereka kenal dan yang baru mereka pelajari. Yang keempat, dapat mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi setiap perubahan yang terjadi pada ide yang mereka ambil. Oleh karena itu, diharapkan bahwa peserta didik akan terdorong dan lebih termotivasi untuk memikirkan kembali ide-ide mereka. Dengan cara ini,
siswa juga dapat menyadari bahwa ada kemajuan dalam pemikiran mereka sendiri. Yang kelima, memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme memungkinkan siswa memiliki lingkungan belajar yang menyenangkan, saling menyimak dan mendengarkan satu sama lain, menghindari kesan bahwa hanya ada satu jawaban, dan membantu mereka menyampaikan ide-ide mereka. Ini adalah salah satu keuntungan pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme. Dan yang keenam adalah dapat menghadapi masalah. Setelah mempelajari teori konstruktivisme, siswa yang mampu berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitar, mereka diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Apabila siswa berinteraksi dengan guru dan teman-teman sejawat mereka untuk memperoleh pengetahuan mereka akan memperoleh kemahiran sosial ini. Dalam teori, setiap hal memiliki kelemahan dan kelebihan. Setelah ini, mari kita bahas kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya adalah kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, kesulitan dalam memberikan contoh yang konkret dan realistik. Guru seringkali merasa kesulitan dalam memberikan peserta didik contoh-contoh yang konkret dan realistik ketika dalam proses pembelajaran. Tentu, karena hal tersebut, guru didorong untuk harus memiliki kualitas yang tinggi serta profesional dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Karena memberikan peserta didik contoh-contoh konkret dan realistik juga merupakan peran guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sulit untuk mengubah kebiasaan mengajar. Ada saat-saat ketika guru tidak mau melakukan perubahan dalam menggunakan model pembelajaran mereka kepada siswanya, karena mereka sudah nyaman dengan model pembelajaran lama, yaitu model ceramah. Guru ini mungkin tidak menganggap penggunaan model pembelajaran konvensional atau metode pembelajaran yang lainnya, yang dianggap oleh guru tersebut tidak terlalu penting karena sudah dapat membawa siswa ke tingkat belajar yang lebih tinggi. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak waktu. Pada dasarnya, proses pembelajaran berdasarkan konstruktivisme bertujuan untuk meningkatkan aktivitas peserta didik. Namun, ini terkadang menghasilkan tantangan bagi guru karena banyaknya tugas yang harus mereka selesaikan. Akibatnya, guru berpendapat bahwa menggunakan pembelajaran konstruktivisme membutuhkan lebih banyak waktu atau lebih banyak menguras energi dan sesuatu yang harus diperlukan. Yang keempat, terbatasnya fasilitas. Banyak sekolah yang masih menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran konstruktivisme. Ini termasuk kekurangan peralatan laboratorium atau komputer yang cukup untuk jumlah siswa yang terdaftar. Akibatnya, pembelajaran konstruktivisme tidak mendukung dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, terlalu banyak bidang studi. Banyak guru mengajar di luar bidang studi yang mereka miliki. Akibatnya, mereka terlalu banyak mempelajari bidang studi yang ada dalam kurikulum pembelajaran. Pada akhirnya, guru tidak memahami materi yang akan mereka ajarkan. Dan yang keenam adalah pemikiran yang beda dengan ahli. Teori pembelajaran konstruktivisme berpendapat bahwa siswa harus diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri. Pada akhirnya, ini memungkinkan siswa membuat pengetahuan berdasarkan ide atau gagasan mereka sendiri yang akan berbeda dengan pendapat para profesional di bidang mereka. Lanjut pada pembahasan yang keempat, yakni ciri-ciri belajar menurut aliran konstruktivisme. Menurut beberapa literatur, pembelajaran konstruktivisme memiliki beberapa ciri, yakni yang pertama, pengetahuan berasal dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Kedua, belajar adalah suatu interpretasi pribadi, personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar adalah proses aktif yang menghasilkan makna dari pengalaman. Yang keempat, perundingan makna melalui berbagai informasi atau sepakat tentang suatu perspektif dalam interaksi atau kerjasama dengan orang lain menghasilkan pengetahuan. Dan yang kelima, belajar harus dilakukan dalam konteks yang realistik dengan cermat melihat situasi dan peluang. Dan penilaian harus disertakan dengan tugas
dan bukan dilakukan secara terpisah dari kegiatan. Adapun ciri-ciri lain dari pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yakni adanya kerjasama. Yang kedua, saling menunjang. Yang ketiga, menyenangkan, menarik, dan tidak membosankan. Yang keempat, belajar dengan penuh gairah. Yang kelima, pembelajaran terintegrasi. Yang keenam, menggunakan berbagai sumber untuk belajar. Yang ketujuh, para siswa aktif dan sharing dengan teman-teman yang lainnya. Yang kedelapan, siswa kritis dan guru kreatif. Dan yang terakhir kesembilan ada laporan kepada orang tua siswa berbentuk hasil karya siswa, laporan praktikum, karangan siswa, dan tentunya rapor dari siswa. Lanjut pada pembahasan yang kelima adalah prinsip-prinsip belajar konstruktivisme. Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diambil adalah: yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri baik secara individu maupun sosial. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengonstruksi terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. Dan yang keempat adalah guru sekadar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus. Satu prinsip yang paling penting dari semua itu adalah bahwa guru harus lebih dari sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus menanamkan pengetahuan dalam diri mereka sendiri untuk membantu proses ini. Guru dapat menggunakan pendekatan mengajar yang membuat informasi bermakna dan relevan bagi siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan menerapkan strategi belajar mereka sendiri, dan memberikan kesempatan kepada mereka, siswa-siswa, untuk menemukan atau menerapkan konsep mereka sendiri. Lanjut pada pembahasan yang keenam adalah tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada von Glaserveld. Menurut von Glaserveld, pada awalnya pengertian konstruktif muncul pada abad ini. Dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun bila ditelusuri lebih jauh, gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh seorang epistemolog dari Italia yang bernama Giambattista Vico. Dialah yang mengawali cikal bakal konstruktivisme. Cukup lama gagasan Vico tidak diketahui orang dan seakan dipendam. Piaget menuliskan gagasan konstruktivisme dalam teori tentang perkembangan kognitif dan juga epistemologi genetiknya. Von Glaserveld mengemukakan tiga keyakinan tenet sebagai epistemologi konstruktivisme, yaitu yang pertama adalah pengetahuan tidak dihimpun secara pasif tetapi dihasilkan melalui kognisi aktif individu. Yang kedua adalah kognisi merupakan proses adaptif yang berfungsi membuat perilaku individu lebih sesuai pada suatu lingkungan tertentu yang diberikan. Dan yang terakhir adalah mengorganisasi kognisi dapat membuat pengendalian dari pengalaman seseorang dan bukan suatu proses untuk menghasilkan representasi akurat dari kenyataan. Yang kedua tokohnya adalah ada Lombard dan Tobin. Mereka mengemukakan pendapatnya tentang belajar dalam teori, yaitu yang pertama, pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada otak yang orang lain. Lalu yang kedua, siswa sendiri yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan konstruksi yang telah dibangun sebelumnya. Yang artinya pengetahuan sudah ada dalam diri masing-masing peserta didik. Pembelajaran yang diserap oleh individual akan berbeda-beda, dan yang mana setiap individual sudah memiliki dasar yang telah dibangun oleh individual mereka sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga ada Driver dan Oldham.
Menurut Driver dan Ham, belajar adalah proses mendapatkan pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk nilai-nilai. Sebagai sebuah proses yang mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi, yang mana siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Yang kedua, elastisitas, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lainnya. Yang ketiga, restrukturasi, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, dan mengevaluasi ide baru. Yang keempat, penggunaan ide baru pada bermacam-macam situasi. Dan yang terakhir adalah review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubahnya dengan berbagai situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk yang perlu diaplikasikan. Lanjut pada pembahasan yang terakhir atau yang ketujuh adalah penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme memerlukan guru bertindak sebagai fasilitator. Tugas utama guru adalah membantu dan menuntun siswa untuk menemukan pengetahuan baru tanpa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat menemukan pengetahuan mereka dengan cara yang lebih signifikan melalui hubungan antara apa yang telah mereka ketahui sebelumnya dan apa yang akan mereka cari. Dalam proses pendidikan, teori belajar konstruktivisme dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan, seperti yang pertama bermain peran, yang kedua penugasan, yang ketiga ceramah, yang keempat diskusi, dan yang kelima adalah tanya jawab. Metode ceramah memungkinkan guru untuk memberikan lebih banyak penjelasan. Namun metode tanya jawab memungkinkan guru untuk mengajukan pertanyaan tentang topik yang akan dibahas lebih lanjut sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal dari siswa sebelum masuk ke proses pembelajaran. Pada metode diskusi, siswa akan melakukan diskusi dengan temannya yang berkaitan dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Metode penugasan merupakan langkah yang dapat mendukung metode pembelajaran lain karena siswa akan diberikan tugas baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar adalah salah satu sumber belajar yang sangat penting dalam model pembelajaran konstruktivisme dan memiliki nilai yang sangat berharga dalam proses pembelajaran siswa. Lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan fisik ataupun lingkungan alam. Di sekolah dasar, dapat dikatakan bahwa teori konstruktivisme menghasilkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menganggap siswa sebagai peserta didik yang aktif dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Penggunaan utama model konstruktivisme membantu proses belajar yang efektif yang digunakan oleh guru. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan menginterpretasikan model pembelajaran konstruktivisme ke dalam komponen langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Mungkin cukup itu saja materi atau pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang teori belajar konstruktivisme. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan lainnya, mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.